Lah, pada kemana nih anak-anak? Katanya suruh datang ke sini. Kok sepi gak ada orang? Lebih baik minum dulu, Haus juga tadi berjalan dari rumah. Biar aku telepon aja dulu nih anak-anak, barangkali ada kendala di jalan. Halo Win, Ren, kalian di mana? Kakek sudah datang di taman nih, kok kalian belum pada datang? Katanya pengen dengerin kisah Toby Mars selanjutnya. Kakek tunggu di sini ya. Halo kakek, maaf Wiwin datang terlambat. Tadi mampir ke warung dulu beli minuman. Oh iya kek, Randy ternyata telat juga ya. Kirain udah datang. Halo kakek, Wiwin, maaf kalian harus menungguku, tadi jalannya macet. Oh ya kek, mari kita injutkan cerita kisahnya si Toby Mars itu. Selamat datang di channel serial Dunia Maya. Jangan lupa klik subscribe, like, and share. Terima kasih. Bab 761. Matthias Shatner tertegun sejenak, dan kemudian ekspresi senang muncul di wajahnya. Tuan Mars, apakah Anda benar-benar setuju untuk ikut dalam kompetisi tinju hitam internasional? Ya, itu adalah kompetisi yang sangat berbahaya, dan banyak petinju mati setiap tahun. Maksud saya, Anda jangan mengikuti kompetisi ini karena masalah ini. Saya akan mencari cara lain untuk menyelamatkan putra saya. Pada saat ini, Matthias Shatner dalam suasana hati yang sangat gelisah. Meskipun Toby Mars setuju untuk ikut serta dalam kompetisi, Matthias Shatner khawatir sesuatu akan terjadi pada Toby Mars. Jika sesuatu terjadi pada Toby Mars di kompetisi tinju hitam internasional, Matthias Shatner merasa seluruh keluarganya akan menderita. Matthias Shatner menepuk dahinya dengan kesal, memegang celananya erat-erat dengan kedua tangan dan berkata, "Tuan Mars, ini adalah kesalahan saya. Anda tidak seharusnya ikut serta dan mengambil risiko. Saya akan menghubungi teman-teman Howard untuk menyelesaikannya." Toby Mars menepuk bahu Matthias Shatner. "Shatner, apa yang kamu bicarakan sekarang adalah salah. Belum lagi faktanya kamu mengorbankan hidupmu untuk menyelamatkanku sebelumnya. Katakan saja, apakah mereka melakukan ini karena aku? Ini, sepertinya mereka datang untuk Anda." Pikiran Matthias Shatner menjadi kacau. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud Toby Mars. Ini belum berakhir, karena mereka datang untukku, maka aku tentu saja akan menghadapinya. Bahkan jika kamu tidak muncul hari ini, mereka akan datang kembali dan mencari si A dan si B, atau melakukan sesuatu untuk menjebakku, jadi aku akan menghadapinya apapun yang terjadi. Baru pada saat itulah Matthias Shatner memahami apa yang dimaksud Toby Mars, tetapi dia juga tahu bahwa Toby Mars berusaha menenangkan dirinya. Jika itu Matthias Shatner berganti posisi dengan Toby Mars, Matthias Shatner merasa dia mungkin akan duduk diam dan mengabaikannya. Bagaimanapun, risiko berpartisipasi dalam kompetisi tinju hitam internasional terlalu besar. Terima kasih Tuan Mars. Di masa depan, jika Tuan Mars ada perintah, saya Matthias Shatner, bersedia melakukan apapun. Jangan terlalu serius, kamu bisa membalasnya. Aku juga ingin tahu siapa yang ada di balik layar. Adapun orang-orang yang datang dengan kompetisi tinju hitam internasional, Toby Mars tidak tahu siapa yang berada di balik layar. Mungkinkah spektra yang lainnya? Atau apakah itu konspirasi William Zoe setelah dia pergi dengan tidak senang? Toby Mars melirik keluar jendela mobil, melihat Helena Pick berjalan keluar, dan segera melupakan apa yang dia pikirkan. "Oke, kamu cepat kasih mereka jawaban, aku mau pergi bekerja dengan istriku." Toby Mars mendorong pintu mobil hingga terbuka dan keluar dari mobil, lalu berjalan menuju Helena Pick sambil tersenyum. Helena Pick melirik Mercedes-Benz Matthias Shatner dan bertanya dengan suara rendah, "Apakah itu Matthias Shatner? Apakah kamu sudah berterima kasih padanya karena telah menyelamatkanmu?" "Sudah,
Jangan khawatir tentang hal ini, ayo segera ke kantor. Toby Mars khawatir Helena Peach akan bertanya mengapa Matthias Shatner mencarinya, jadi dia mengubah topik pembicaraan. Helena Peach menghela nafas, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Pamanku tidak tahu mendengar kata siapa. Dia malah mengundang seorang master Feng Shui untuk pergi ke lokasi konstruksi. Sepertinya dia akan mengubah gambar desain konstruksi. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dia pikirkan." "Oh, kedengarannya menarik. Mari kita pergi untuk melihat pertunjukan," Toby Mars berkata sambil tersenyum. "Paman memintaku untuk pergi. Aku harus melihat pertunjukan ini walaupun tidak ingin. Aku hanya berharap Master Feng Shui tidak kelewatan." Helena Peach sedikit khawatir jika Master Feng Shui mengubah desain konstruksi tanpa pandang bulu, itu akan sangat merepotkan ketika jalur produksi dipasang. Lagi pula, desain pabrik didasarkan pada jalur produksi, dan jika perubahannya terlalu besar, masalah pasti akan muncul. Keduanya masuk ke mobil, dan Helena Peach pergi ke lokasi konstruksi. Dalam waktu singkat mereka sampai di lokasi konstruksi, dan memarkir mobil di pintu masuk lokasi konstruksi. Toby Mars dan Helena Peach turun bersama. Bab 762. Adrian Peach berdiri tidak jauh dengan tangan di belakang. Dia dikelilingi oleh banyak kepala kontraktor konstruksi. Sekelompok orang mengelilingi Adrian Peach, berbicara dan tertawa bersama. "Helena sudah datang, cepat kemari. Paman pertamamu pergi menjemput Master Feng Shui. Dia adalah orang yang hebat. Kalian berdua harus menunggu dengan sabar, jangan katakan hal yang tidak seharusnya kamu katakan." Helena Peach sedikit mengernyit. "Sudah tahun keberapa ini? Mengapa masih percaya pada tahayul ini?" "Hehehe, Helena, kamu jangan bicara sembarangan. Master Zion bukan orang yang biasa. Teknik rahasia Feng Shui keluarga Zion telah diturunkan selama ribuan tahun. Dia adalah Master Feng Shui yang terkenal. Dengar-dengar kemampuannya sangat hebat. Tuan Welly, kamu kasih tahu keponakanku betapa hebatnya Master Zion." Adrian Peach membicarakannya dengan sikap seorang tetua. Tuan Welly dan yang lainnya berada di samping Adrian Peach mulai menceritakan kisah Master Zion. "Aku tidak akan banyak bicara tentang latar belakang keluarga Master Zion, keluarga Feng Shui di dunia timur. Mari kita bicara tentang apa yang telah dilakukan Master Zion. Kita seharusnya sudah mendengar tentang Feng Shui Xiaojiang. Nona Helena juga sudah dengarkan. Desain gedung yang di 4 sisi gedung Bank of China adalah mahakarya Master Zion. Itu merusak Feng Shui Bank di depannya, di mana kinerjanya menurun dengan cepat. Pada akhirnya, Master Feng Shui terkenal lainnya diundang untuk datang dan membuat beberapa meriam kuningan. Itu adalah untuk mengusir roh-roh jahat." Helena Peach tersenyum menghina, merasa bahwa itu semua hanya desas-desus. Tuan Welly melihat ekspresi menghina Helena Peach dan melanjutkan, "Mari kita ambil contoh lain dari kota kita di dinasti Han. Nona Helena pasti pernah mendengar tentang pola Feng Shui kehidupan penyu di Hotel Holiday. Setelah Master Zion mengubah Feng Shui, sekarang hotelnya menghasilkan banyak uang." Tuan Welly memberikan banyak contoh. Toby Mars mendengarkannya sebagai sebuah cerita dan menganggapnya cukup menarik. Helena Peach menghela nafas, melihat hiruk-pikuk Tuan Welly dan yang lainnya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tidak ada kata yang bisa mengubah pandangan mereka. Sebuah mobil Hummer melaju dengan cepat, di belakang Humvee ada barisan konvoi mobil yang panjang. Mobil Hummer langsung melaju ke tempat semua orang berada, tanpa niat untuk melambat. Adrian Peach, Tuan Welly dan yang lainnya dengan cepat mundur, sementara Toby Mars menarik Helena Peach mundur dengan ekspresi dingin. Hati Toby Mars penuh dengan ketidaksenangan atas perilaku arogan mobil Hummer.
Mobil Hummer berhenti dengan mengibaskan ekornya, di belakangnya asap mengepul. Seorang pria muda dengan pakaian tradisional keluar dari mobil dan memandang Toby Mars dan yang lainnya dengan jijik. Master Zion sudah datang, kalian tidak tahu harus menyapa dalam barisan yang rapi, berkumpul berkelompok dan bergosip, apakah tidak tahu aturan? Adrian Peach, Presiden Welly dan yang lainnya semua membungkuk sedikit, menyeringai dan berdiri dalam antrian yang rapi. Lalai, mari kita berdiri dalam barisan yang rapi. Toby Mars dan Helena Peach berdiri di samping dan melihat dengan dingin, tidak berniat untuk berdiri dalam antrian untuk menyambut mereka. Seorang pria muda berpakaian tradisional melirik mereka berdua, lalu melirik ke tubuh Helena Peach 2 kali. Mengapa kamu tidak berdiri dalam antrian untuk menyambut? Kamu cepat berdiri di antrian, wanita cantik ini ikut aku dan buka pintu untuk Master Zion. Kata pemuda berpakaian tradisional dengan arogan. Ada cahaya dingin di mata Toby Mars, dan dia berkata sambil mencibir. Mimpi. Toby Mars, apa yang kamu bicarakan? Cepat lakukan. Bab 763. Adrian Peach memelototi Toby Mars, berharap dia bisa menampar Toby Mars 2 kali. Dia bahkan melakukan kesalahan saat menyambut Master Zion, benar-benar telah menyinggung Master Zion. Feng Shui memang eksentrik, tetapi ketika itu benar-benar melibatkan dirinya sendiri, semua orang akan kagum, dan inilah yang terjadi pada Adrian Peach sekarang. Toby Mars menggelengkan kepalanya sambil mencibir dan berkata dengan jijik. Master Feng Shui apaan? Hanya penipu mengenai sungai dan danau, mengapa harus menghormati penipu ini? Adrian Peach mendengar Toby Mars berkata Master Zion adalah penipu, maju dengan cemas, menunjuk ke hidung Toby Mars dan berteriak. Apakah kamu ingin mati? Berani tidak menghormati Master Zion? Helena Peach, cepatlah bawa pergi suamimu yang tidak berguna ini bukan tempatnya untuk berbicara sembarangan. Keempat pemuda berpakaian tradisional menatap Toby Mars dengan mata dingin, dan perlahan berjalan menuju Toby Mars, menunjukkan posisi mengepung dengan samar. Beraninya kamu mengatakan Master Zion adalah penipu. Master Zion adalah penerus Master Feng Shui sebenarnya, dan sekarang dia adalah satu-satunya Master Feng Shui. Pemuda berpakaian tradisional berkata dengan dingin. Berlututlah dan segera minta maaf pada Master Zion, jika tidak, akan ada petir jika Master Zion marah. Jika mau menipu buat rencana dulu. Hari ini hari yang cerah, minta Master Zion panggil petir untuk aku lihat. Toby Mars berkata sambil bercanda. Pria muda berpakaian tradisional tertegun sejenak. Dia mengatakan petir adalah hal yang berlebihan. Siapa sangka orang ini menganggapnya serius? Master Zion adalah ahli Feng Shui, dan dia menguasai Feng Shui, bukan Master Langit. Pria muda berpakaian tradisional berkata sambil melotot. Toby Mars berkata sambil tersenyum. Jadi apa? Kamu hanya membual. Jika kamu tidak memiliki kemampuan, kamu jangan berbicara sembarangan. Maju semua, pukul dia sampai mati. Tidak ingin melihat dia hidup lagi, mari kita lihat seberapa sombongnya dia. Keempat pemuda berpakaian tradisional mengambil posisi. Ketika mereka akan memulai pertarungan dengan Toby Mars, terdengar sebuah suara. Apa yang kalian ributkan? Aku sudah memberitahumu sebelumnya, kalian harus bersikap biasa saja. Jangan membual sepanjang hari, aku bukan dewa tua. Yang berbicara adalah seorang pria tua dengan rambut putih yang berjanggut. Pria tua itu mengenakan pakaian tradisional, dia tampak seperti dewa dan memiliki aura tingkat tinggi. Jack Peach mengikuti lelaki tua itu dengan sedikit membungkuk, dan melirik Toby Mars dengan tidak senang.
Dia berpikir bahwa orang ini menyebabkan masalah baginya. Toby Mars harus benar-benar didisiplinkan. Itu semua karena sikap tidak sopan generasi muda di keluargaku. Aku minta Master Zion untuk tidak marah kepada para murid. Aku pasti akan mendidik generasi muda di keluargaku dengan baik. Jack Pitt berkata dengan rendah hati. Meskipun Master Zion mengatakan untuk tidak boleh sombong, tetapi siapa yang tahu apa yang dipikirkan Master Zion di dalam hatinya? Banyak orang yang di depan tersenyum, tapi memegang pisau di belakang punggungnya. Bahkan jika hati dan mulut Master Zion sama, sulit untuk menjamin bahwa para murid yang telah ditegur tidak akan memiliki pikiran apapun. Jack Pitt merasa bahwa orang-orang yang menguasai Feng Shui tidak bisa disinggung sama sekali. Setelah berbicara dengan Master Zion dengan rendah hati, Jack Pitt bergegas ke arah Toby Mars dan berteriak keras. Kamu bajingan pembuat masalah. Cepat minta maaf kepada Master Zion dan murid-muridnya. Paman pertama, Toby Mars tidak sengaja. Helena Pitt berkata dengan suara rendah. Toby Mars berkata sambil mencibir. Mengapa harus minta maaf? Apakah suatu kesalahan jika tidak menyambutnya? Mereka meminta Helena Pitt untuk membukakan pintu bagi Master Zion. Ini memaksa orang lain, dan itu sudah merupakan kejahatan. Kamu bajingan bermulut tajam. Beraninya kamu melawan di saat seperti ini. Jack Pitt sangat marah, sehingga dia ingin menyemburkan api, ingin menikam Toby Mars sampai mati dengan pisau di tangannya. Tuan Welly dan yang lainnya melihat keadaan menemui jalan buntu, datang untuk membujuk mereka. Adik Mars, jangan keras kepala, cepat dan akui kesalahanmu kepada Master Zion. Dia merupakan ahli Feng Shui yang hebat, jadi kamu tidak bisa tidak menghormatinya. Tidak berlebihan mengatakan Master Zion adalah dewa yang hidup. Benar-benar salah untuk tidak menghormati Master Zion. Jika kamu ingin hidup nyaman di masa depan, kamu masih harus menundukkan kepala. Berapa banyak orang yang telah menyinggung Master Zion akan berakhir dengan tidak baik. Bab 764. Bukankah hanya meminta istri kamu untuk membukakan pintu mobil untuk Master Zion? Itu adalah berkah. Jika Master Zion melihat istrimu dan mau mengangkatnya sebagai murid, kamu pasti akan hidup dengan baik di masa depan. Ketika Tuan Welly dan yang lainnya memujuknya, sekelompok murid berpakaian tradisional datang bersama Master Zion. Sebenarnya apa yang diributkan? Ajaranku harus baik kepada orang lain. Mark, tolong jelaskan permasalahannya dengan detail. Master Zion menatap murid yang sombong tadi. Mark melirik Toby Mars, berbalik dan membungkuk sedikit kepada Master Zion. Master, orang ini tidak hanya menyambut guru dengan tidak sopan, tetapi juga mengatakan guru adalah penipu. Kami tidak bisa menerimanya. Begitu, 18 nada dikeluarkan dari hidung Master Zion. Tidak peduli bagaimana dia mendengarnya, dia tidak senang. Master Feng Shui yang bermartabat disebut penipu. Ini garis akhir Master Zion. Di masa lalu, banyak orang yang mengatakan bahwa Master Zion adalah penipu, akhirnya dihabisi oleh Master Zion. Kisah kehancuran dan kematian orang secara bertahap menjadi legenda, menaikkan reputasi Master Zion. Master Zion, Toby Mars hanya berbicara sembarang sesaat. Dia tidak bermaksud bilang kamu adalah penipu, tetapi demi melindungiku. Helena Pitt berkata sambil melangkah maju. Mata Master Zion beralih ke Helena Pitt, dan ada kilatan di matanya. Kecantikan yang begitu indah seharusnya masuk ke pintuku dan melayaniku siang dan malam. Sayang sekali hanya menjadi istri orang yang biasa, si bajingan ini. Oh, begitu. Itu karena cinta antara suami dan istri maka bisa dimaafkan. Mark, jangan bertindak sembrono di masa depan. Lihat masalah yang kamu buat.
Master Zion menegur murid itu dengan sikap biasa. Mark membungkuk dan berkata, "Murid telah menerima pengajaran. Baiklah, mari kita lakukan pekerjaan dulu. Mari kita lihat situasi Feng Shui di sini." Setelah Master Zion selesai berbicara, matanya menyapu wajah Jack Pick dan yang lainnya, dan akhirnya matanya tertuju pada Helena Pick. Wanita ini berjodoh dengan Feng Shui, jadi minta dia menemaniku. Master Zion berkata dengan tenang. Jack Pick mendorong Helena Pick dan berkata, "Lokasi konstruksi ini awalnya yang bertanggung jawab adalah Helena. Sudah seharusnya dia menemani Master Zion. Helena, cepat ikuti Master Zion." Helena Pick ragu-ragu sejenak, tapi masih berjalan menuju ke arah Master Zion. Toby Mars mengangkat alisnya dan berjalan mendekat. Ketika Toby Mars mengambil langkah, Mark mengulurkan tangan dan menahan Toby Mars, sementara Jack Pick menarik baju Toby Mars dari belakang. "Kamu tidak bisa ikut pergi," Mark berkata dengan dingin. Jack Pick memegang baju belakang Toby Mars. "Kamu bajingan, masih berani membuat masalah? Tinggal di sini baik-baik. Aku akan mengikuti Helena. Jika terjadi sesuatu pada Helena, aku akan menjaganya." Toby Mars berkata sambil menatap Master Zion. Master Zion menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ikut aku. Kamu terlalu banyak pikiran, tidak akan ada kecelakaan." "Toby Mars, jangan membuat masalah lagi. Aku hanya akan berjalan-jalan di sekitar lokasi konstruksi dengan Master Zion. Tidak ada yang akan terjadi sama sekali." Helena Pick membujuk Toby Mars, tidak ingin Toby Mars membuat masalah lagi. Bab 765. Helena Pick mengikuti Master Zion dan berjalan ke lokasi konstruksi yang dikelilingi oleh sekelompok murid Master Zion. Mark tetap tinggal bersama 6 muridnya dan menatap Toby Mars dengan penuh amarah, menganggap Toby Mars sebagai orang yang membuat masalah. Jack Pick, Adrian Pick dan yang lainnya sedikit lega ketika mereka melihat bahwa Master Zion tidak marah. "Kamu bajingan, otakmu bermasalah? Dia adalah Master Zion, kamu berani menyinggungnya. Apakah kamu ingin membuat Master Zion marah dan merusak Feng Shui keluarga kita?" Jack Pick memarahi Toby Mars dengan kesal. Toby Mars mengabaikan Jack Pick, tetapi menyipitkan mata pada Master Zion dan yang lainnya yang berada cukup jauh. Dia merasa sedikit gelisah di hatinya, seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Jack Pick melihat Toby Mars sedang mengabaikannya, tiba-tiba menjadi marah dan merasa bahwa Toby Mars berusaha membuatnya kehilangan muka di depan umum, jadi dia mendorong Toby Mars dengan keras. "Aku bicara padamu. Apa kamu pura-pura tuli? Master Zion telah berlapang dada melepaskanmu, tetapi kamu masih tidak tahu diri, jadi cepatlah minta maaf kepada Tuan Mark." Mark melipat tangan di depannya dan menatap Toby Mars dengan senyuman kecil. "Hehehe, pemuda ini terlihat tangguh, tetapi tidak perlu menghabisinya sekarang. Ketika Master senang, dia tentu saja akan berbalik dan membereskan sampah ini." "Apa maksudmu?" Toby Mars menatap Mark dengan pandangan membunuh. "Hehehe, kamu tidak mengerti apa maksudku, tetapi kamu tentu saja akan mengetahuinya besok, itu mungkin akan mengejutkanmu, hahaha." Mark tertawa liar. Helena Pick dan Master Zion berjalan berdampingan, dengan jarak 2 meter di antara mereka. Pandangan Master Zion terus melayang ke tubuh Helena Pick, dan dia terus condong ke sisi Helena Pick. Jaraknya dengan cepat berubah dari 2 meter menjadi 1 meter, dan dari 1 meter menjadi setengah meter. Saat Master Zion semakin dekat, hati Helena Pick menjadi semakin gugup. "Master Zion, bukankah kamu melihat Feng Shui? Mengapa kamu tidak menggunakan kompas untuk melihatnya?" Helena Pick berkata dengan gugup.
Hehehe, aku telah mencapai tingkat puncak yin dan yang, dan tidak perlu benda-benda eksternal seperti kompas sama sekali. Aku ingin tahu apakah Nona Peach memiliki keinginan untuk mempertahankan masa mudamu selamanya dan tidak menjadi tua. Master Zion menggunakan kata-kata yang dia gunakan untuk merayu wanita. Tidak ada wanita yang ingin menjadi tua. Penampilan muda selamanya adalah impian setiap wanita. Sebelumnya ketika berbicara tentang topik ini, akan membangkitkan minat besar pada wanita. Master Zion merayu beberapa kata, para wanita akan menjadi antusias. Pada akhirnya, wanita akan menangis dan berteriak untuk mendapatkan perawatan ini. Muda selamanya? Itu tidak mungkin. Tidak ada yang tidak akan menjadi tua. Helena Peach berkata sambil menggelengkan kepalanya. Muda selamanya hanyalah sebuah analogi. Maksudnya adalah jika kamu berlatih denganku, kamu dijamin akan menua dengan sangat lambat. Ketika Anda berusia 60 tahun, penampilanmu hanya akan terlihat beberapa tahun lebih tua dari kamu sekarang. Helena Peach sedikit mempercayainya kali ini, dia telah mendengar beberapa desas-desus serupa. Seperti apa metode kultivasi yang dikatakan Master Zion? Bagaimana bisa mempelajarinya? Master Zion melihat Helena telah tergoda, diam-diam senang. Metode kultivasi adalah metode rahasia yang diturunkan oleh guruku. Selama kamu menjadi muridku dan melayaniku dengan sepenuh hati, aku bisa mengajari dan mencerahkanmu. Jika begitu tidak bisa, aku masih sibuk dengan urusan keluarga. Helena Peach berkata sambil menggelengkan kepalanya. Master Zion mengerutkan kening. Jika langkah ini disebutkan di masa lalu, pada dasarnya wanita akan meminta untuk dijadikan murid. Itu tidak akan mempengaruhi urusanmu dengan menjadi muridku. Aku bisa mengajarimu teknik rahasia malam ini, dan kemudian kamu bisa berlatih di rumah. Master Zion berkata dengan sinar di matanya. Bab 766. Helena Peach merenung sejenak, karena sifat wanita yang mencintai kecantikan. Dia sedikit tergerak oleh apa yang dikatakan Master Zion. Apakah ada resiko berlatih? Aku dengar banyak orang yang melakukan kesalahan dengan latihan mereka. Helena Peach berkata dengan bimbang. Hahaha, itu adalah orang yang tidak berlatih dengan guru yang terkenal. Tidak akan ada hal seperti itu ketika kamu berlatih denganku. Setelah makan malam, kamu bisa pergi ke kamar denganku untuk berlatih. Itu juga jodoh antara kamu dan aku. Master Zion melihat Helena Peach yang cukup waspada, jadi dia menurunkan persyaratannya. Selama dia bisa memikat Helena Peach ke kamarnya, semuanya akan baik-baik saja. Setelah memasuki kamar, Helena Peach tidak bisa apa-apa lagi. Helena Peach terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara rendah. Aku akan minta pendapat suamiku nanti, mari kita lihat apa yang dia katakan. Master Zion melirik Helena Peach dengan bingung. Saat dia memikirkan sikap Toby Mars barusan, ada cahaya jahat di matanya. Hehehe, ini adalah kesempatan yang aku berikan padamu. Aku harap Nona Peach akan mempertimbangkannya dengan baik. Jika suamimu melarangnya, sayang sekali. Helena Peach menarik nafas dalam-dalam, menggelengkan kepalanya dan berkata, harap Master Zion melihat Feng Shui dengan baik. Baik. Master Zion mengangkat matanya dan melihat sekeliling. Ibu jari tangan kanannya terus mencubit buku-buku jari dari 4 jari lainnya, seolah-olah dia sedang menyimpulkan sesuatu. Setelah beberapa saat, Master Zion menghentikan perhitungannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah tempat yin yang sangat berbahaya. Jika kita menancapkan sesuatu di sini, aku khawatir akan ada bencana. Satu demi satu orang akan mati. Hah! Helena Peach berseru,
terkejut dengan apa yang dikatakan Master Zion. Ini, tidak, Master Zion, apakah kamu salah melihatnya? Helena Pick bertanya dengan gugup. Aku tidak salah, jika kamu tidak percaya, mulailah bekerja. Setelah 3 hari bekerja, seseorang akan mati. Master Zion berkata dengan pasti. Helena Pick tidak tahu apakah harus percaya atau tidak. Menurut nama besar Master Zion, harus bisa dipercaya. Apakah ada cara untuk mencegahnya? Ada cara untuk mencegahnya, tapi terlalu banyak kerugian bagiku. Master Zion menggelengkan kepalanya, tetapi diam-diam bangga pada dirinya sendiri. Master Zion demi menghancurkan garis pertahanan psikologis Helena Pick, membuat Helena Pick kehilangan kewaspadaannya dan berbalik untuk mengagumi dirinya. Selama Helena Pick melihat dirinya sebagai idola, maka dia dapat meminta apapun dari Helena Pick di masa depan. Mengenai Toby Mars, setelah Master Zion mendapatkan Helena Pick, dia akan menyuruh murid-muridnya menghancurkan tubuh Toby Mars dan melemparkannya ke pedalaman untuk bertahan hidup sendiri. Karena ini masalahnya, harap Master Zion untuk berbicara dengan pamanku dan yang lainnya tentang situasinya. Paman pertama yang memutuskan segala hal di keluarga. Master Zion tersenyum dan mengangguk. Oke, kalau begitu pergi dan bicaralah dengan Tuan Jack Pick. Tetapi jika benar-benar ingin menghilangkan Feng Shui jahat di sini, aku masih membutuhkan sedikit bantuan Nona Pick. Aku? Bagaimana aku bisa membantumu? Helena Pick bertanya dengan bingung. Belum bisa dikatakan sekarang, rahasianya tidak bisa dibocorkan, tapi pasti ada sedikit bantuan yang bisa diberikan Nona Pick. Master Zion berkata dengan ekspresi tidak terbaca. Helena Pick mengangguk. Selama aku bisa melakukannya, aku akan lakukan yang terbaik. Nona Pick bersedia membantu, itu akan jauh lebih mudah. Bab 767. Master Zion berpura-pura melihat sekeliling lokasi konstruksi lagi, dan kembali ke pintu masuk lokasi konstruksi dengan Helena Pick dengan wajah berat. Ketika Toby Mars melihat bahwa Helena Pick baik-baik saja, dia merasa lega. Jack Pick dan yang lainnya bergegas dan mengelilingi Master Zion, mulai bertanya pada Master Zion kondisi setelah memeriksa Feng Shui. Master Zion, bagaimana Feng Shui lokasi konstruksi ini? Apakah perlu melakukan perubahan? Master Zion menggelengkan kepalanya dengan wajah muram dan menghela nafas berat. Ini adalah tanah roh jahat. Jika kamu membangun pabrik di sini, orang akan mati setiap tahun. Wajah Jack Pick dan Adrian Pick tiba-tiba berubah secara dramatis. Yang diinginkan dari membuka pabrik adalah stabilitas. Jika ada orang meninggal setiap tahun, berurusan dengan masalah kompensasi akan menjadi masalah besar. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa menjadi tanah roh jahat? Master Zion, kamu harus membantu kami membereskan masalah ini. Adrian Pick sudah sangat panik. Tuan Welly dan yang lainnya mengerutkan kening. Jika mereka meninggal selama konstruksi, itu akan menjadi masalah besar. Bahkan Tuan Welly pun akan mengundurkan diri. Jika Master Zion tidak membereskan masalah ini, maka dia akan melepaskan pekerjaan ini. Toby Mars membawa Helena Pick keluar dari kerumunan dan berkata dengan lembut. Penipu ini tidak membohongimu barusan kan? Penipu? Bagaimana kamu bisa memutuskan Master Zion adalah penipu? Helena Pick memandang Toby Mars dengan bingung, tidak mengerti mengapa Toby Mars bersikeras bahwa Master Zion adalah penipu. Begitu banyak orang yang mengeliling Master Zion dengan penuh hormat. Jika dibilang Master Zion adalah penipu, berapa banyak orang yang telah dia tipu? Toby Mars berkata dengan enteng, tahayul semacam ini pada dasarnya adalah menipu orang. Jika ada Master Feng Shui yang hebat,
itu bukanlah seseorang yang dapat diundang oleh Jack Pick. Sederhananya, itu adalah sesuatu yang dapat dijangkau oleh Jack Pick. Hanya penipu. Helena Pick terdiam beberapa saat, memikirkan apa yang dikatakan Master Zion barusan. Sepertinya dia tidak menipu dirinya. Paling-paling mengatakan bahwa ada latihan yang dapat menunda penuaan. Kebanyakan orang masih percaya pada latihan menjaga kesehatan. Helena Pick juga percaya pada kata-kata Master Zion, merasa bahwa Master Zion hanya ingin menjual latihan perawatan kesehatan untuk mendapatkan uang, dan itu bukanlah penipuan. Bukan apa-apa, aku rasa Master Zion bukan penipu. Dia tadi mengatakan bahwa ada cara untuk membereskan Feng Shuiin, tetapi dia membutuhkan sedikit bantuanku. Tapi tidak tahu apa yang harus aku lakukan, jadi hatiku rasanya sedikit gugup. Toby Mars mengerutkan kening, berpikir dalam hati, apakah tebakannya salah? Tapi tidak seharusnya, kelakuan Master Zion itu jelas penipu, hanya penipu yang dikemas dengan lebih baik saja. Helena Pick melihat Toby Mars mengerutkan kening, mengulurkan tangannya dengan lembut, dan merapikan alis Toby Mars. Jangan terlalu banyak berpikir, jika dia ingin menipu akan menipu uang. Begitu dia membuka mulutnya, maka akan kelihatan. Yah, baiklah, tunggu saja dia mengungkapkannya. Toby Mars berkata dengan suara teredam. Master Zion mengambil sikap dan berkata dengan agak malu. Pola kegelapan Yin di sini tidak sederhana. Meskipun aku dapat mematahkannya, itu terlalu mahal bagiku dan itu adalah hal yang tidak sebanding dengan kerugian. Jadi aku belum memutuskan apakah akan membantu atau tidak. Jack Pick dan Adrian Pick saling memandang. Keduanya mengerti bahwa Master Zion sedang melihat apakah keuntungannya cukup. Tidak ada yang mau melakukan bisnis yang merugikan. Tetapi Master Zion berkata bahwa biayanya terlalu tinggi tidak sebanding dengan kerugiannya. Inilah sebabnya Jack Pick dan Adrian Pick tidak tahu berapa banyak biaya yang dibutuhkan Master Zion untuk melakukan ini. Master Zion, kami tidak tahu berapa biayanya. Kamu bisa mengatakan berapa biaya yang harus kami bayar. Jack Pick siap untuk mengeluarkan biayanya. Selama harga yang diminta Master Zion tidak terlalu keterlaluan, maka dia akan membayarnya. Pembangunan pabrik sudah di depan mata. Jika tanahnya diganti, itu tidak hanya memakan waktu, tetapi juga menghabiskan lebih banyak uang, yang bagaimanapun juga tidak hemat biaya. Bab 768. Master Zion mengulurkan tangan kanannya dengan tidak jelas dan menghitung, dan kemudian berkata dengan santai. 20 juta. Jack Pick menarik nafas. Meskipun 20 juta tidak terlalu besar, tapi bukan jumlah yang kecil juga. Harga ini berada di tengah-tengah garis psikologis Jack Pick. Termasuk harga yang bisa dikeluarkan jika dipaksakan. Namun, Jack Pick tidak rela mengeluarkannya saat ini. Meskipun dia percaya kata-kata Master Zion, tetapi sebelum kecelakaan itu terjadi, Jack Pick masih memiliki mentalitas lihat dulu. 20 juta bukan jumlah yang kecil. Aku sendiri tidak bisa memutuskan, itu harus dibicarakan dengan keluarga. Jack Pick mencari alasan karena ingin menunda dulu. Master Zion sudah melihat banyak situasi seperti itu. Dia tersenyum ringan dan berkata, "Tidak apa-apa, aku bisa menunggumu 3 hari. Terima kasih banyak Master Zion, jika begitu kami akan mengantarmu kembali ke hotel untuk beristirahat, dan kemudian kami akan mengatur makan malam besar untuk menyambutmu." Master Zion sedikit mengangguk. "Murid-muridku dan aku akan pulang dulu. Kalian bisa mendiskusikannya dengan baik. Omong-omong, adik laki-laki yang mengatakan aku penipu." Pandangan semua orang beralih ke Toby Mars.
Banyak orang menunjukkan pandangan yang berbinar, berpikir Master Zion mau mencari masalah dengan Toby Mars. Toby Mars memandang Master Zion, keduanya saling memandang. Aku tidak tahu apakah Master Zion punya pendapat. Tidak ada yang mengajarimu, orang yang berani mengatakan aku penipu. Adik laki-laki, kamu yang pertama. Aku hanya ingin kasih tahu kamu, jika kamu menolak mengakui kesalahan pada orang yang lebih tua, kamu akan dihukum karena berbicara sembarangan. Kedepannya hati-hatilah. Apakah kamu mengancamku? Toby Mars berkata sambil tersenyum. Kamu cari mati, beraninya berbicara dengan Master seperti ini. Master, orang gila yang berani seperti itu harus diberi pelajaran di tempat ini. Izinkan kami untuk mengambil tindakan. Mark dan yang lainnya mulai berteriak, bersiap menghadapi Toby Mars. Master Zion menatap Toby Mars dalam-dalam, tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, orang-orang muda memang pemberani, tetapi kamu akan segera mengalami bencana berdarah. Aku harap kamu bisa melewatinya. Setelah selesai berbicara, Master Zion membawa para murid masuk ke mobil dan pergi. Sementara itu, Jack Pitt dan yang lainnya menatap Toby Mars dengan marah. Kamu bajingan, apalagi yang bisa kamu lakukan selain membuat masalah? Dia adalah Master Zion. Helena, bawa suamimu dan suruh dia introspeksi diri, dan minta dia minta maaf pada Master Zion di acara makan malam. Jack Pitt berkata dengan dingin. Dia benar-benar penipu. Terserah kalian mau percaya atau tidak, benar-benar mau membayar 20 juta. Ada juga waktunya kalian jadi bodoh. Toby Mars berkata terus terang. Helena Pitt menarik lengan Toby Mars dan berkata dengan suara rendah. Jangan bicara lagi. Paman pertama, aku akan membawanya pulang dulu, jangan anggap serius kata-katanya. Setelah Helena Pitt selesai berbicara, dia menarik Toby Mars pergi. Adrian Pitt menggosok dahinya dan berkata sambil menghela nafas. Kakak, apa maksud kata-kata Master Zion tadi? Dia pasti memiliki pendapat tentang Toby Mars. Apa yang akan kamu rasakan jika kamu disebut penipu? Toby Mars brengsek. Harus mencari cara untuk membuat Master Zion senang. Bab 769. Hotel Sistine adalah hotel tempat Master Zion menginap. Makan malam yang disiapkan untuk Master Zion juga di Hotel Sistine. Jack Pitt dan Adrian Pitt bergegas ke hotel lebih awal untuk membuat persiapan. Setelah pengaturan dibuat, Jack Pitt mengirimkan pesan kepada Mark dan meminta Mark keluar untuk bertemu dan berbicara. Jack Pitt berencana untuk menanyakan preferensi Master Zion dan berencana untuk membuat Master Zion senang malam ini. Mark berjalan dengan cepat ke dalam ruang VIP di mana Jack Pitt berada dan berkata sambil tersenyum, Tuan Pitt mengundang aku datang duluan ke sini, ada apa? Tuan Mark, silakan duduk. Kami ingin bertanya tentang tanah Yin dan kegelapannya, apakah itu benar-benar berbahaya? Pasti berbahaya. Jika itu Yin kecil, Master Zion pasti sudah membereskannya untuk kalian, tapi tempat di mana kamu membangun pabrik adalah Yin besar. Jika tidak sepenuhnya dihilangkan, 7 atau 8 orang akan mati setiap tahun. Kata-kata Mark membuat wajah Jack Pitt dan Adrian Pitt berubah. Ada 7 atau 8 orang setahun, siapa yang sanggup menerimanya? Jika ini masalahnya, lebih baik pabrik tidak perlu dibuka. Uang yang dihasilkan tidak akan cukup untuk menutup masalah ini. 20 juta benar-benar tidak banyak sama sekali. Aku tidak tahu apa yang kalian pikirkan. Apakah kalian berpikir bahwa jika apa yang dikatakan Master Zion tidak benar? Apakah kalian ingin menghemat 20 juta? Otak kalian benar-benar bermasalah. Biarkan aku memberitahu kalian,
Alasan mengapa Master Zion tinggal di sini selama 3 hari adalah karena Master Zion sudah memprediksikan ada orang yang akan mati dalam 3 hari. Aku hanya katakan sampai di sini saja, dan kalian dapat memverifikasinya dalam 3 hari ini. Wajah Jack Pick dan Adrian Pick pucat karena ketakutan. Jika hal misterius seperti itu terjadi pada orang lain, itu akan menjadi cerita untuk didengar. Tetapi jika itu terjadi pada diri mereka sendiri, itu akan menjadi insiden. Sungguh, benar-benar ada 4 orang dalam 3 hari? Konstruksi belum dimulai, tidak mungkin ada orang yang mati. Adrian Pick berkata dengan mulut sedikit gemetar. Hehehehe, kamu masih tidak percaya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat mengirim seseorang ke lokasi konstruksi malam ini. Kamu tidak perlu pergi di tengah malam ketika Yin berada di puncaknya. Selama orang pergi ke pusat lokasi konstruksi setelah jam 9, mereka akan mati di tempat. Mata Mark berkedip sedikit. Jack Pick dan Adrian Pick saling memandang. Hati mereka sangat gugup, bertanya-tanya apakah mereka benar-benar ingin mengirim seseorang untuk melakukan eksperimen ini? Toby Mars. Adrian Pick berkata dengan suara kecil. Jack Pick sedikit mengangguk. Biar bajingan ini pergi ke sana pada malam hari, tapi apa alasannya? Bajingan itu tidak mau mendengarkan kata-kata kita. Kata-kata Helena Pick adalah yang paling dia dengarkan. Cari alasan bagi Helena Pick untuk meminta si sampah itu pergi ke lokasi konstruksi pada malam hari, kata Adrian Pick dengan samar. Ya, aku akan menyerahkan ini padamu. Jack Pick menepuk bahu Adrian Pick. Adrian Pick tertegun sejenak, lalu mengangguk dengan senyum masam. Dia harus menyelesaikan masalah ini. Mark mendengarkan percakapan antara keduanya, menyilangkan kakinya dan berkata, "Pengaturan kalian sangat bijaksana, selama bajingan itu mati, Master Zion pasti akan sangat senang." Selama Master Zion senang, jika Toby Mars si sampah benar-benar mati, besok kita akan datang dengan hormat untuk meminta Master Zion untuk melenyapkan roh-roh jahat. Kita perlu Master Mark untuk membantu kita mengatakan kata-kata baik. Jack Pick mengeluarkan kartu ban dan menyerahkannya kepada Mark. Mark tersenyum dan menerima kartu ban. Baiklah, aku pasti akan membantu kalian mengatakan hal-hal baik di depan Master Zion. Aku akan kembali dulu, aku harus melayani Master Zion dengan baik. Mark berdiri dan meninggalkan ruangan VIP, dan segera kembali ke kamar Master Zion. Bab 770. Master Zion duduk di sofa, memejamkan mata dan mengistirahatkan pikirannya. Mark berjalan ke arah Master Zion dengan senyum di wajahnya. Master Zion, aku sudah menakuti mereka. Mereka akan mengirim Toby Mars ke lokasi konstruksi di malam hari. Kebetulan dengan membunuh anjing itu juga akan melegakanmu. Bagus, pilih beberapa orang yang kuat dan bunuh dia di malam hari. Lakukan dengan indah di tempat. Kelopak mata Master Zion bahkan tidak terbuka. Jangan khawatir, ini bukan pertama kalinya. Kita sangat berpengalaman, aku akan mengaturnya sekarang. Master Zion sedikit mengangguk, Mark berbalik dan pergi, dan membuat pengaturan dengan mulai mencari orang. Helena Pick duduk di belakang meja dan melihat dokumen itu, tetapi tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tidak bisa konsentrasi. Yang dia pikirkan hanyalah Toby Mars yang menyinggung Master Zion. Dalam hal metafisik semacam ini, lebih baik percaya daripada tidak. Pada akhirnya, Master Zion berkata bahwa Toby Mars akan mengalami bencana berdarah. Jika sesuatu terjadi pada Toby Mars, apa yang harus dia lakukan? Helena Pick menjadi semakin cemas, memiliki beberapa pemikiran tentang penyakit yang aneh, berpikir untuk meminta Toby Mars meminta maaf kepada Master Zion di malam hari,
dan kemudian meminta Master Zion untuk membereskan bencana berdarah untuk Toby Mars. Toby Mars melihat Helena Peach yang tidak tenang, berjalan ke sisi Helena Peach, dan mengusap kepala Helena Peach. Jangan pikirkan hal yang tidak ada, itu semua tahayul. Sekarang zaman sains, bagaimana kamu masih bisa percaya apa yang dikatakan penipu tua itu? Tapi, mau tidak mau aku jadi khawatir. Jika apa yang dia katakan menjadi kenyataan, sulit untuk mengatakan tentang hal-hal metafisik ini. Bagaimanapun Helena Peach berpikir, dia merasa harus lebih berhati-hati. Toby Mars melihat Helena Peach mengkhawatirkan dirinya sendiri, berkata sambil tersenyum. Kalau begitu kamu mau bagaimana? Aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Benarkah? Di acara makan malam, mengapa kamu tidak mengakui kesalahanmu pada Master Zion dan bersulang? Helena Peach berkata dengan hati-hati. Toby Mars mengangguk, mengiyakan dengan cepat. Selama Helena Peach tidak memikirkannya lagi, bukanlah masalah besar untuk meminta maaf kepada Master Zion. Helena Peach melihat Toby Mars setuju, menghela nafas lega dan tertawa senang. Suamiku adalah yang terbaik, jadi begitu ya, jangan bicara sembarangan nanti malam. Aku pasti tidak berbicara sembarangan, aku hanya makan dan tidak akan berbicara nanti malam. Toby Mars menenangkan emosi Helena Peach, duduk di kursi dan bermain dengan ponselnya. Dia memikirkan bagaimana memberi Master Zion pelajaran. Saat Toby Mars memikirkannya, telepon berdering. Toby Mars melihat nama penelepon itu adalah Matthias Shatner, menekan tombol jawab. Tuan Mars, orang-orang di sana telah datang untuk bernegosiasi denganku, semua prosedur telah selesai. Tanggal turnamen tinju hitam internasional ditetapkan dalam seminggu, pesertanya sangat banyak. Berdasarkan peraturan mereka, kamu adalah kartu pengecualian, masuk dari babak penyisihan. Matthias Shatner berkata dengan perasaan bersalah, memikirkan kekuatan mengerikan dari para pemain di kompetisi tinju hitam internasional. Matthias Shatner merasa bahwa dia sepertinya telah melakukan kesalahan besar kali ini. Oh, tidak masalah, bagaimana dengan putramu? Ketika Matthias Shatner mendengar Toby Mars masih mengkhawatirkan kondisi putranya, matanya langsung memerah. Dia berkata dengan penuh syukur. Kondisi putraku tidak bisa dibilang baik, dia hanya menjadi tahanan rumah untuk saat ini, ketika permainan resmi dimulai. Setelah kamu muncul, mereka akan melepaskan putraku. Baik, jangan terlalu banyak berpikir, orang-orang itu hanya ayam anjing bagiku.